Puji Tuhan, kita akan membaca atau membahas bagian terakhir daripada buku Hidup oleh Iman. Ya, so kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang terus menyediakan kasih karunia demi kasih karunia. Teman-teman mungkin selama ini ya jadwal kita selalu bentrok ya, tapi tidak apa. Saya juga berusaha untuk terus memberikan ya firman yang saya dapatkan kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa membantu dalam pertumbuhan rohani. Oke, sebelum kita baca, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari lepas hari, waktu lewat waktu, Kau menyertai, Kau menguduskan kami dari zaman ini. Tuhan, bila di dalam saat ini juga kami sama-sama menyadari bahwa memang hidup oleh iman adalah satu perjuangan. Dan kami perlu hidup di dalam Engkau. Tuhan, sertailah teman-teman sekalian dalam kehidupan mereka, juga boleh mengalami hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu yang mulia. Amin. Oke, baik puji Tuhan. Kita akan langsung ya, kita bahas porsi bacaan kita. Saya izin untuk share screen. Oke, baik. Ini ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika kita lihat di sini adalah, ini porsi terakhir ya, dari kata mengapa sampai nanti selesai. Nanti admin juga minta tolong kirimkan ya. Teman-teman, kalau kita lihat bahwa sampai hari ini, kenapa kita harus mengalami pengalaman rohani, ya. Bahkan Allah ya harus memberi kita rasa gembira dulu, lalu kita dibawa ke satu tahap-tahap lainnya, ya kita duka, kita tidak bisa bersukacita, ya. Sehingga apa? Kita menginginkan kegembiraan itu lagi tidak bisa. Nah, teman-teman, memang ini adalah satu proses atau siklus. Ya. Jadi ketika kita dapatkan ya firman Allah yang kita dengar dahulu, ya teman-teman kita perlu menyadari satu buku ini begitu mustika, ya, precious. Ya, kita ketika baca baru sadar. Teman-teman saya juga mengucap syukur atas pembacaan buku ini, ya. Oleh karena itu di dalam porsi yang terakhir ketika saya baca ya, saya betul-betul mendapatkan bahwa kita menempuh jalan orang Kristen, ya, nggak bisa kita tanpa ujian, ya. Penghidupan kita, ya apapun itu ya, kerja, kuliah, bekerja, melayani, ya sekolah, semua dari kita lahir adalah perjalanan. Dan kalau kita mau menyerahkan kepada Allah hidup kita sadar padanya, maka apa yang terjadi? Ya kita akan mendapatkan segala berkat rohani, begitu. Namun kalau kita banyak berusaha berdasarkan diri sendiri, ya maka kita tidak akan terhitung. Atau mungkin bisa lewat, bisa menggunakan kekuatan sendiri, tapi tanpa penyertaan Allah. Dan ini sungguh adalah hanya kegembiraan sesaat. Misal, saya mau ujian, ya kan? Ujian untuk lulusan. Nah, saya lulus. Kenapa? Saya belajar, saya begadang, ya kan? Saya betul-betul hanya teman dan sebagainya saya kerjakan. Tapi saya nggak berdoa. Saya bilang bahwa saya bisa nih, aduh gagal lagi. Pasti bisa deh tapi. Nah, akhirnya apa? Bisa menggunakan kekuatan sendiri, bukan karena Allah. Kalau kita lihat perikopnya, ya, kebenaran itu harus mengalami ujian. Berarti kalau saya tidak mendatang pada Tuhan pada saat itu, apa yang terjadi? Jadi adalah saya tidak mendapatkan berkat Tuhan. Ya, karena itu katakan lagi, agar kita bisa mendapatkan segala berkat rohani ini, kita perlu apa? Kita hanya perlu tinggal di dalam Tuhan, bukan dalam perasaan. Jadi pada hari ini juga ya kalau kita mengalami masalah, problem ya. Di sini dibilang dalam perasaan seolah semuanya telah hilang. Tapi setelah lewat beberapa waktu, kebenaran itu seakan-akan kembali mencari kita. Walaupun tidak ada apa-apa dalam perasaan, tapi sekarang kebenaran itu menunjukkan realitasnya. Intinya apa? Mungkin pada saat hari ini kita baca Alkitab, ada ayat, wah kita baca, tapi nggak ada apa-apa gitu yang kita dapatkan. Namun ketika mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, ya kita ada situasi, ayat yang kita baca 2 minggu itu, ya itu menjadi kekuatan, menjadi kenikmatan gitu. Nah teman-teman pernah pasti mengalaminya ya, tapi mungkin ada yang tidak sadar begitu.
Nah, teman-teman, karena itu kita hidup ini sebagai manusia, terutama orang muda, tinggal di zaman yang dimana semua orang mengalami namanya kemunduran rohani. Kenapa? Karena mereka memang datang beribadah, mereka memang mencari ya persekutuan firman gitu ya. Tapi hanya untuk memuaskan jiwa. Tidak ada persekutuan roh dengan Tuhan. Nah, teman-teman, oleh karena itu di poin yang terakhir sangat penting sekali, hanya hidup oleh iman dan tidak mengundurkan diri. Ya. Jadi kita harus ingat, orang-orang yang hidup oleh iman adalah bukan hidup berdasarkan perasaan. Wah, saya suka nih dengan pembicara ini. Wah, saya suka nih dengan firman ini. Teman-teman, jangan begitu. Kalau kita begitu berarti apa? Kita sangat mudah jatuh ke dalam kondisi yang lama. Ya. Tapi kan kita sudah dilaksanakan kembali. Berarti gimana dong? Katakan tuh, orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Teman-teman sekalian, ya itulah firman Allah. Nah, maka hari ini, kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi firman, mengasihi Alkitab, kita perlu apa? Perlu Yesus. Nah, dalam hal yang terakhir ya, di halaman yang terakhir dibilang bahwa apa? Tidak peduli bagaimana perasaan luaran kita tetap harusnya tidak mundur ya. Maka kalau kita begitu, maka yang kita dapatkan apa? Perkenan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, memang kehidupan kita ya tidak terasa sudah mau akhir tahun ya. Bagaimana yang kita lalui dari Januari, Februari sampai hari ini. Teman-teman, Tuhan akan segera datang. Dia akan cari orang-orang yang memang bisa dibawa untuk hidup oleh iman. Kenapa? Nah, kalau kita tidak bisa hidup oleh iman, maka Tuhan pun tidak bisa memakai kita. Nah, hari ini kita beriman nggak bisa menyelamatkan teman kita? Kita beriman nggak kita bisa mengalahkan dunia? Ya, teman-teman sekalian, ini tantangan. Tapi perlu kita hadapi, perlu kita ambil ya. Karena itu marilah selagi masih ada kesempatan. Sekarang. Kalau tidak, kapan lagi? Kalau bukan saya, kalau bukan kita, siapa lagi? Tuhan pasti akan terus cari orang lain supaya kehendaknya bisa terjadi. Ya, teman-teman sekalian, semoga oleh kesimpulan singkat yang saya sampaikan ini bisa membantu membaca teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau adalah selalu ada dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhan, mari kami berdoa supaya firman yang kami baca setiap hari, doa yang kami panjatkan setiap saat, Tuhan adalah untuk memupuk iman kami agar semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, berkatilah teman-teman kami dalam perkuliahan, pekerjaan, apapun yang mereka hadapi, dalam mereka boleh hidup oleh iman. Tuhan, rahmati juga setiap kampus di mana teman-teman hari ini berada, mereka boleh menjadi garam dan terang bagi kampusnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu yang agung dan mulia. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menjaga kesehatan dan semangat kami. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, pembacaan kita selama beberapa minggu sampai di sini, semoga nanti kita boleh cari waktu baca buku yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikut.